Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita membaca surat Al-Fatihah. Semoga dengan baca surat Al-Fatihah Allah memudahkan, membukakan ilmu dengan mudah, membukakan rizki dengan mudah, memudahkan semua urusan kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wal syuhada wal sholihin wal ulama il amilin wa ila jami'il malaikatil muqarrabin thumma ila jami'i abaina ummahatina ajdadina wa jadatina wa ikhwanina ikhwatina wa akhwatina jami'i ustadina wa asatidhi ustadina wa jami' masyaikhina wa jami' malahwakun alina wa kafatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Tidak lupa mari kita bersama-sama membaca sholawat atas Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan membaca sholawat atas Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita senantiasa diberi kesehatan badan, umur yang bermanfaat, rizki yang barokah, apa yang kita inginkan, keselamatan, kebahagiaan dunia sampai surga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badarun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa wali anta misbahu suduri. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita dalam mengaji ini niat hanya karena Allah, ikhlas, ridho, mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak karena yang lain, tidak karena dunia saja, karena kalau niat hanya untuk dunia saja, akhiratnya hanya menjabat sedikit sekali. Semoga dalam mengaji ini hanya niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kalau Allah ridho kepada kita, insya Allah kita akan menjadi
manusia yang selamat, berbahagia dari dunia sampai surga. Amin, amin. Ya Robbal Alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan mengaji tentang niyahah atau meratap-ratap karena kematian. Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, aku putus dengan orang-orang yang diputus hubungan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang artinya sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam putus hubungan dengan orang-orang yang menjerit-jerit ketika kematian, dan yang mencukur rambut kepalanya, dan yang merobek-robek bajunya ketika ditimpa musibah. Dengan hadis tersebut kita tidak boleh meratapi orang yang sudah meninggal dunia dengan menjerit-jerit, meratap-ratap, kemudian mencukur rambut kepala, merobek-robek bajunya. Oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diputus hubungan. Makanya kami mengajak kepada diri saya sendiri, khususnya anak, cucu, teman, saudara, jika ada kematian, jangan sampai menangis yang menjerit-jerit, meratap-ratap, berkata-kata yang isinya ratapan tentang ditinggal mati atau meninggal dunia. Dan ketika ditimpa musibah juga kita tidak boleh menjerit-jerit, meratap-ratap yang sangat. Kita harus kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa takdir baik buruk semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukan dari umatku orang-orang yang memukul-mukul mukanya dan merobek bajunya dan mengeluh dengan kebiasaan jahiliyah, yakni semua itu ketika menghadapi musibah. Al-Hakim dan Ibnu Hibban meriwayatkan yang artinya 3 macam daripada tanda kekafiran terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala: merobek baju dan merintih, meratap-ratap, niyahah, dan menghina nasab orang, turunan orang. Jadi tanda-tanda kekafiran ada 3, yaitu ketika mendapat musibah, meratap-ratap. Yang kedua, menghina nasab atau turunan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Ibnu Majah meriwayatkan yang artinya merintih itu termasuk kebiasaan jahiliyah, dan orang yang merintih jika ia mati sebelum tobat maka Allah akan memotong untuknya pakaian dari lantung dan kutang dari uap api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Makanya jangan sampai dikala menerima musibah, ujian, kita meratap-ratap, merintih-rintih. Itu kebiasaan orang jahiliyah. Segera mari kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga
dijauhkan dari api neraka. Atau berani meriwayatkan yang artinya wanita-wanita yang biasa merintih jika ada kematian itu akan dijadikan pada hari kiamat 2 barisan di jahanam, 1 barisan sebelah kanan dan 1 barisan di sebelah kiri, lalu menggonggong bagaikan anjing untuk ahli neraka. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengutus orang yang merintih dan yang mendengarkan. Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengutus wanita yang mencakar-cakar mukanya ketika ada kematian, dan yang merobek bajunya, dan yang mengeluh, meratap-ratap, merintih-rintih, binasa dan celaka. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Dari seorang wanita yang telah berbaiat pada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara baiat yang ditekankan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada kami wanita yang harus menurut kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kebaikan, yaitu tidak boleh mencakar muka dan tidak mengeluh celaka binasa dan tidak boleh merobek baju dan tidak boleh mencabut rambut. Bukhari Muslim meriwayatkan bahwa Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya orang mati akan tersiksa dalam kubur menurut apa yang dirintihkan, dikeluhkan atasnya. Jadi kalau ada keluarga yang mati, kalau kita meratapinya, menangisinya, mengeluhkannya, maka orang yang meninggal dunia tadi akan tersiksa dalam kubur. Subhanallah, subhanallah. Makanya tidak boleh meratapi orang yang sudah mati. Kita jaga dengan sebaik-baiknya. Kasihan nanti yang meninggal dunia akan tersiksa dalam kubur. At-Tirmidzi meriwayatkan yang artinya tiada seorang meninggal dunia kemudian ditangisi dengan kata wahai bukit sandaranku dan sebagainya, melainkan Allah mendatangkan 2 malaikat menyucuk mayit itu dan bertanya, apakah benar kamu dahulu begitu? An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, ketika Abdullah bin Rawahah sakit dan pingsan, maka saudaranya perempuan menangis, meratap, merintih, wajaballah, wahai bukitku, wahai sandaranku, dan beberapa kalimat lainnya. Kemudian setelah sadar, Abdullah berkata, tiadalah kamu berkata sesuatu, melainkan ditanya padaku, apakah benar kamu dahulu sedemikian? Karena itu ketika Abdullah mati, saudaranya itu tidak menangisinya. Semoga kita semuanya bisa menjaga diri bila ada kematian, tidak meratap-ratap yang sehingga menjerit-jerit. Kasihan kepada si mayit akan tersiksa.
Dan dalam riwayat atau berani, maka Abdullah bin Rawahah memberitakan itu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, ketika saya pingsan maka menjeritlah orang-orang perempuan. Wa iza wajabalah, wahai kemuliaanku, wahai bukitku, perlindunganku, maka berdiri malaikat membawa pukul dan diletakkan di kakiku sambil bertanya, benarkah kamu demikian itu? Jawabku, tidak. Dan andaikan aku jawab iya, pasti saya akan dipukul dengan pukulan itu. Diriwayatkan, siapa yang ketika ditimpa musibah bala lalu merobek baju atau memukul muka atau mencabut rambut, maka seakan-akan ia mencabut tombak untuk memerangi Tuhannya. Hikayat Soleh Al-Murri berkata, ketika malam Jumat saya tidur di kuburan, tiba-tiba saya bermimpi melihat orang-orang meninggal dunia itu keluar dari kubur dan berkumpul berupa lingkaran, kemudian turun pada mereka baki atau talam yang tertutup. Di antara mereka ada seorang pemuda tersiksa, maka saya maju kepadanya menanyai tentang keadaannya. Jawab pemuda itu, ibuku sedang mengumpulkan orang-orang untuk menangisi meratapiku, maka aku tersiksa oleh sebab itu. Karena itu semoga Allah tidak memberinya kebaikan atas kehilanganku ini. Lalu menangis dan menyuruh aku pergi ke tempat ibunya setelah memberitahu padaku tempat ibunya dan minta supaya ibunya menghentikan perbuatan yang menyebabkan siksa itu. Maka pada pagi harinya langsung saya pergi ke rumah yang ditunjuk itu, dan benar saya melihat di sana banyak wanita-wanita yang merintih meratap sehingga mukanya hitam karena banyak dipukul dan menangis. Lalu saya ceritakan mimpiku itu, maka tobatlah ibunya dan langsung menyuruh orang-orang yang menangisi itu keluar bubar, lalu memberi padaku beberapa dirham untuk saya sedekahkan untuk pemuda yang meninggal dunia itu. Kemudian pada malam Jumat berikutnya aku kembali tidur di kuburan. Mendadak bermimpi melihat pemuda itu dan berkata padaku, jazakallahu khairan, semoga Allah membalas kamu kebaikan. Allah telah menghentikan siksa padaku dan pahala sedekah itu telah sampai padaku, maka tolong sampaikan kabar ini pada ibuku. Maka ketika bangun segera saya pergi ke rumah ibunya. Tiba-tiba ibunya telah meninggal dunia, maka saya ikut hadir mensolatkannya, kemudian saya kubur di samping anaknya. Peringatan, telah sepakat para imam mengharamkan niyahah merintih sambil menyebut-nyebut kebaikan orang mati seperti menangis, memukul muka, merobek baju, mencukur atau mencabut rambut, menghitamkan muka dan arang atau kotoran abu, atau memakai pakaian yang luar biasa. Adapun menangis yang hanya mencucurkan air mata tanpa rintihan dan suara, maka tidak apa-apa. Dan seharusnya bagi seorang yang menderita sakit supaya berwasiat supaya bila ia meninggal dunia
Jangan sampai sesuatu yang dilarang oleh syariat dikerjakan, supaya jika terjadi sesuatu maka ia telah melarang dan tidak terkena hukumannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dengan pengajian ini marilah kita jaga diri kita sendiri, anak, cucu, teman, saudara, seluruh umat Islam. Jangan sampai meratapi orang yang sudah meninggal dunia dengan menjerit-jerit, berkata-kata tentang orang yang sudah meninggal dunia, sehingga orang yang sudah meninggal dunia tersiksa karena tangisan yang sangat dari kita semuanya. Semoga kalau yang sudah terjadi, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan meratapinya lagi, berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang artinya sesungguhnya kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga menambah ilmu kepada kita semuanya, sehingga kita menjadi manusia yang selamat, berbahagia dari dunia sampai surga. Amin amin ya robbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, Allahumma ja'al amalana sholihah waj'alha liwajhika khalisah wa la taj'al li ahadin fiha syai'a. Amin ya robbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Ya Allah, jadikanlah apa yang kami kerjakan itu menjadi amal soleh dan semata-mata karena mengharap ridho Allah dan bukan karena sesuatu apapun. Kabulkanlah doa kami ya Allah, Tuhan seluruh alam. Semoga Allah selalu memberi petunjuk kepada kami dan kalian semua. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Kiranya pengajian kali ini cukup sekian saja. Bila ada kata-kata atau susunan bahasa yang kurang berkenan, kami mohon maaf sedalam-dalamnya. Akhirul qouli wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.